Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para syabab, para tulabul ilmi yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita bisa kembali bermajelis ilmu, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana sunnah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah pedoman kita yang kedua setelah Al-Qur'an. Dan dalam memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah, kita pun juga harus memakai pemahaman yang benar, yaitu pemahaman yang dimiliki oleh para salafus saleh. Mereka adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita bahas tentang keutamaan silaturahmi, maka insyaallah kita akan masuk pada larangan memutus silaturahmi. Sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang manfaat silaturahmi, yang mana disebutkan dalam hadis tersebut, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyunsa fi atharihi fal yasil rahimah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, ya atau dikenang setelah dia wafat, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi. Insyaallah pada kesempatan siang hari ini kita akan masuk pada hadis yang ke-18, yaitu larangan memutus silaturahmi. Silahkan dibaca Hisham, hadis yang ke-18. La yadkhulul jannata adhuun Qati'un. wa an Jubair min Mut'im radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qati'un la yadkhulul jannata qati'un. Coba diulangi, Jam. La yadkhulul jannata qati'un, yakni qati'ar rahim. Qati'u atau qati'ah? Qati'ah rahimin. Baik, silakan dibaca artinya. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga pemutus silaturahmi. Muttafaq alaihi. Baik, hadis yang ke-18 yaitu hadis tentang larangan memutus silaturahmi. Kalau hadis sebelumnya menyebutkan manfaat dari silaturahmi, maka hadis yang ke-18 ini menerangkan bahwa seseorang tidak boleh atau seorang muslim tidak boleh memutuskan tali silaturahmi. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga pemutus silaturahmi. Ya, qati' dari kalimat qata'a yaqta'u, adapun qati' di sini fa'ilnya, yaitu pelakunya. Ya, maka kita artikan pemutus silaturahmi. Dalam hadis yang lain disebutkan, ya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan bahwa Nabi mengatakan la yadkhulul jannata
qati'u rahimin. Ya, tidak akan masuk surga pemutus silaturahmi. Ya, jadi yang dimaksud di sini qati'un itu dijelaskan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang dimaksud pemutus adalah pemutus tali silaturahmi. Baik para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk beberapa faedah dari hadis yang mulia ini, yaitu tentang larangan memutus silaturahmi. Yang pertama, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-27. Ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-27, ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang orang-orang yang merugi. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, yaitu mereka yang mengingkari janji Allah Subhanahu wa taala setelah janji tersebut diteguhkan. Kemudian Allah mengatakan wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Kemudian Allah mengatakan dan orang-orang yang memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disambung. Ya, maka sebagian mufassirin sebagaimana yang kita jelaskan pada hadis yang sebelumnya, yang memutuskan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disambung, maksudnya di sini adalah memutuskan tali silaturahmi. Ya. Wa yufsiduna fil ard, kemudian mereka membuat kerusakan di muka bumi ini. Kemudian kata Allah faulaika humul khasirun, maka merekalah orang-orang yang merugi di akhirat nanti. Di antara sebab yang menyebabkan mereka nanti merugi di akhirat adalah mereka memutuskan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disambung. Ya. Dan kita ketahui bahwa yang dimaksud memutuskan di sini adalah memutuskan tali silaturahmi. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat yang ke-22 sampai yang ke-23. Allah mengatakan fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u atau wa tuqatta'u arhamakum. Allah mengatakan, maka apakah kiranya jika kalian berkuasa, maka kalian akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan ditulikan telinga mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Ya, maka ayat Al-Quran yang berkaitan tentang ancaman orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi, yang pertama tadi dijelaskan dalam surat Al-Baqarah. Mereka termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian dalam surat Muhammad ini disebutkan bahwa mereka termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksud dilaknat di sini adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika seseorang ada yang dilaknat Allah karena perbuatannya, maka yang dimaksud di sini adalah orang tersebut dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana seharusnya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dia masuk surga. Ya. Bahkan seseorang tidak boleh mengandalkan amalnya saja. Ya, tetapi yang menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam surga amal dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena amal ini bentuk kejujuran dia. Bentuk kejujuran seorang hamba untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala ya dengan beramal soleh tersebut. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam pelakunya, yaitu pemutus hubungan kekeluargaan atau tali silaturahmi, yang pertama dilaknat oleh Allah. Dan tidak cukup sampai di situ saja. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mentulikan telinga orang tersebut, bahkan akan membutakan pandangan mereka. Ya, wal iyadu billah. Ya, mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk senantiasa menyambung silaturahmi. Ya. Karena pada zaman kita sekarang ini banyak orang yang memutuskan tali silaturahmi dikarenakan ya misalnya harta warisan.
Ya mungkin yang satu berat sebelah, ya jatahnya lebih banyak, akhirnya apa? Pecahlah kekeluargaan mereka. Ya, atau mungkin ya hal-hal yang sifatnya duniawi. Yang itu seharusnya bisa, ketika hal tersebut tidak ada, itu bisa merekatkan tali silaturahmi mereka. Tetapi ternyata kenikmatan dunia ya seperti itulah fitnahnya. Ya, bahkan adik dengan kakak nggak tegur sapa. Dikarenakan apa? Dikarenakan dunia. Ya, saudaranya sendiri nggak pernah dijenguk ketika sakit. Saudaranya sendiri nggak pernah ditengok misalnya. Maka hal-hal yang semacam ini janganlah sampai terjadi pada diri seseorang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Bukti baiknya keimanan seseorang, bukti baiknya keislaman seseorang, maka diwujudkan dengan amal-amal soleh seperti ini. Dan diantaranya orang tersebut senantiasa menjaga tali silaturahmi. Baik. Kemudian sebagaimana yang kita jelaskan pada hadis yang sebelumnya, ya, maka penulis dalam hadis yang ke-18 ini juga kembali menjelaskan bahwa ada beberapa kategori ar-rahim. Ya, kalau disebutkan dalam kitab antum tadi, qati'u atau qati'ar rahimin, pemutus silaturahmi. Siapakah yang dimaksud dengan ar-rahim di sini? Ya, kerabat kita di sini, siapa yang dimaksud mereka itu? Dan yang tidak boleh diputuskan dan harus disambung. Maka penulis yaitu Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih Al-Bassam memberikan 3 definisi tentang yang dimaksud dengan ar-rahim di sini. Yang pertama adalah maksud ar-rahim atau rahimin adalah semua kerabat yang haram dinikahi. Ya, semua kerabat yang haram dinikahi. Ya, misalnya Ridho punya adik perempuan, atau mungkin Ridho punya saudari saudara perempuan, kakak perempuan misalnya. Maka inilah yang dimaksud di dalam hadis tersebut, ya, kekerabatan yang tidak boleh diputuskan tali silaturahminya, yaitu kekerabatan atau semua kerabat yang haram dinikahi. Ya, misalnya bibitnya, saudarinya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kerabat yang saling mewarisi. Ya, kerabat yang saling mewarisi. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma adnaka adnaka." Kata Nabi, kemudian yang lebih dekat denganmu dan yang lebih dekat lagi denganmu. Ahli waris antum siapa kira-kira? Anak antum. Ya. Maka jangan sampai seorang anak memutuskan silaturahmi dengan orang tuanya. Ya, ini sungguh perbuatan yang sangat dicela dalam agama kita ini. Ya, jadi definisi ar-rahim di sini yang kedua adalah kerabat yang saling mewarisi, atau yang lainnya, semuanya yang bisa mewarisi dari jalur kita. Kemudian yang ketiga adalah kaum kerabat secara keseluruhan. Ya, tanpa adanya sangkut paut dengan pernikahan ataupun waris. Ya, jadi semuanya, meskipun dia bukan mahram kita, atau mungkin meskipun dia orang yang haram untuk kita nikahi, atau mungkin bukan ahli waris dari kita, maka selain kedua itu mencakup semuanya. Ya, mau dia jauh, mau dia dekat, ya, maka ini semuanya masuk dalam definisi ar-rahim. Dan penulis merojihkan atau memilih pendapat yang lebih benar, yang dimaksud dengan ar-rahim di sini adalah pendapat yang ketiga ini, yaitu kerabat secara keseluruhan tanpa ada sangkut paut dengan pernikahan dan warisan. Artinya semuanya. Ya, meskipun dia jauh, meskipun dia kerabat dekat kita, maka itu semuanya memiliki hak untuk kita terus menjaga tali silaturahminya. Kemudian yang selanjutnya, para thalabul ilmi yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui bahwa yang dimaksud dengan ar-rahim di sini adalah semua kerabat kita tanpa terkecuali, maka menyambung silaturahmi yang sebenarnya bukan hanya sebatas saling mengunjungi, kemudian saling memberi dan saling balas budi. Maksudnya apa saling mengunjungi? Misalnya kalau kita dikunjungi, barulah kita mengunjungi, gitu loh.
Kalau misalnya kita diberi hadiah, barulah kita memberi hadiah. Kalau seandainya kita ada hutang budi kepada mereka, barulah kita membayarnya. Tidak seperti itu. Ya, akan tetapi dalam sebuah hadis dikatakan laisal wasilu bil mukafi'i. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yaitu Nabi SAW mengatakan orang yang menyambung silaturahmi itu bukanlah yang membalas budi. Jadi kalau seandainya ada orang yang mengunjungi kerabatnya karena dulu atau mungkin kemarin atau mungkin pekan ini pernah dikunjungi ke rumahnya, kemudian dia balas mengunjungi ke rumahnya, maka dia masih dalam kategori al-mukafi. Ya, artinya dia mengunjungi kerabatnya ya hanya sekedar ingin balas budi gitu. Ya, kalau dia dikunjungi ya saya kunjungi. Ya meskipun itu juga ya itu juga merupakan sebuah kebaikan. Ya, kalau dia memberi hadiah ya nanti saya beri. Kalau saya berutang budi kepadanya ya nanti saya akan balas. Ya, ini masih dalam kategori al-mukafi. Ya, al-mukafi adalah orang yang menyambung silaturahmi, ya, tetapi memang niatnya karena dulu pernah silaturahmi kepadanya, dulu pernah memberi kepadanya. Artinya ada balas budi, unsur balas budi. Akan tetapi kata Rasulullah, walakin al-wasil, akan tetapi penyambung silaturahmi yang sejati, itu maksudnya ya. Alladzi idza quti'at rahimuhu wa salaha. Apabila tali silaturahmi itu terputus, maka dia menyambungnya. Mau dia berkunjung atau tidak, yang penting saya niatkan silaturahmi. Mau nanti setelah saya berkunjung dia berkunjung lagi ke saya, itu enggak saya pikirkan. Yang penting saya menjalin silaturahmi yang baik, mau nanti dia balas budi atau tidak, maka itu terserah dia. Yang penting saya melakukan silaturahmi dan itu saya yakini itu adalah ibadah yang agung. Itulah sejatinya penyambung silaturahmi. Ya, sejatinya penyambung silaturahmi seperti itu. Apabila dia terputuskan ya tali kekerabatannya, maka dia segera menyambungnya. Ya, misalnya ada saudara yang mungkin dulu pernah dikunjungi semasa SD. Ya, semasa SD, kemudian karena sudah berjalan waktu yang lama misalnya, ya, kemudian dia teringat bahwa dulu ketika SD dengan bapaknya, dengan ibunya pernah mengunjungi saudara yang di tempat ini. Sudah berjalan 5 tahun lebih, ya, dia tidak berkunjung ke tempat orang tersebut. Maka dia berusaha untuk menyambungnya lagi. Karena dia tahu bahwa ini mempunyai hubungan kerabat dengan ayahnya atau mungkin dengan ibunya. Maka sambung, ya. Sambung tali silaturahmi tersebut. Ya, kalau tidak seperti itu akan hilang. Ya, apalagi anak dia nanti, apalagi cucu dia nanti. Ya, kalau seandainya kita tidak ya kasih tahu bahwasanya bapak atau mungkin kakekmu dulu misalnya punya saudara di sana. Ya, kalau kita nggak pernah mengenalkan kepada anak-anak kita atau mungkin cucu-cucu kita, ya mereka tidak akan hilang begitu saja. Nggak akan tahu. Ya, maka seperti ini ya kewajiban bagi setiap muslim. Apalagi nanti antum punya anak, apalagi antum punya cucu, maka harus dijelaskan bahwa dulu bapak punya kerabat di sini dari jalur ini, dari jalur ini. Ya, nanti bapak berwasiat bahwa ketika bapak sudah ada, ya kunjungilah. Ya, karena ini juga masih termasuk kerabatmu. Tetapi harus ditunjukkan para ikhwah, ya. Harus ditunjukkan. Ya, biar anak-anak kita, biar cucu-cucu kita, meskipun kita nanti sudah meninggal, ya, maka mereka akan menyambungnya. Sehingga hubungan kekerabatan itu masih terjaga. Ya, dan itu nanti seterusnya. Anak kita memberitahukan ke anaknya, anak kita memberitahukan kepada keturunan berikutnya. Ya, baik. Jadi sejatinya penyambung silaturahmi bukan ada unsur balas budi, tidak. Tetapi apabila silaturahmi itu terputuskan, maka dia berusaha untuk menyambungnya. Kemudian penulis mengatakan, dengan demikian menurut hadis ini penyambung silaturahmi yang sebenarnya atau yang sejati adalah orang yang menghubungi kerabat yang memutuskan tali persaudaraannya. Ya, disebutkan dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari, ya, ketika Nabi SAW berwasiat 7 wasiat kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Di antaranya Abu Dzar Al-Ghifari diwasiatkan oleh Rasulullah agar menyayangi orang-orang miskin, agar berkata benar meskipun itu pahit. Kemudian berkaitan tentang silaturahmi ini, Nabi mengatakan, ya,
wa an asila rahimi wa in jafani, agar aku tetap menyambung tali kekerabatan, ya, meskipun mereka berbuat kasar kepadaku, meskipun mereka berbuat yang tidak saya inginkan, ya. Maka itulah ya sejatinya seorang muslim, ya, dia melihat peluang ibadah yang mungkin orang itu sudah tidak perhatian lagi dengan ibadah yang ini. Ya, ketika seseorang berusaha untuk menghidupkan sebuah ibadah yang sudah lama ditinggal misalnya, maka dia pun nanti akan mendapatkan pahala bagi orang yang mengamalkan setelahnya. Ya. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang menghidupkan atau yang menjadi pelopor suatu amalan kebaikan, maka nanti dia pun juga akan mendapatkan pahala dari orang yang mengamalkan setelahnya, tanpa harus mengurangi pahala orang tersebut. Ya, ini setiap amalan yang mana di dalam Islam sudah disyariatkan, tetapi karena berlalunya zaman, orang mudah untuk meninggalkan. Makanya kalau seandainya ada sunnah Nabi SAW, ya, kemudian orang itu banyak yang meninggalkannya, maka antum berusaha untuk menghidupkan. Ya, berusaha untuk menghidupkan. Misalnya ada orang yang tidak tahu, ternyata di dalam agama Islam ini ada keringanan, ada rukhsah seseorang untuk mengusap khuf misalnya. Ya, apalagi dalam keadaan safar. Mungkin banyak orang yang tidak tahu apa itu khuf, terus bagaimana cara mengusap khuf. Ya, kemudian antum sengaja untuk menampakkan sunnah itu lagi, sengaja untuk menghidupkan sunnah itu lagi, maka itu jauh lebih besar pahalanya. Karena dengan itu orang itu akan tahu ternyata di dalam agama Islam ada toh keringanan seperti ini. Ya, ternyata seseorang ketika mukim diperbolehkan sehari semalam waktunya untuk mengusap khuf. Adapun orang yang safar 3 hari 3 malam. Ya. Setelah itu ketika antum praktekkan, orang jadi tahu, oh ternyata. Kemudian dia nanti mengamalkan. Kemudian dia akan menularkan kepada yang lainnya. Maka nanti estafet ini nanti pahalanya. Ya, terkadang sunah-sunah seperti ini banyak yang ditinggalkan, akhirnya orang tidak tahu. Ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya para ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada hadis tadi ya disebutkan bahwa penulis menerangkan tingkatan menyambung kekerabatan ada 3 tahapan atau 3 tingkatan. Ya, antum catat ini. Tingkatan menyambung kekerabatan ada 3 tahapan atau 3 model. Ya. Tingkatan menyambung kekerabatan ada 3 model. Tingkatan atau model yang pertama adalah orang yang menyambung tali kekerabatan. Ya, atau kita namakan dengan al-wasil. Orang yang menyambung kekerabatan. Kemudian yang kedua, orang yang baru membalas setelah kekerabatannya disambung. Ya, atau antum bisa tulis dengan makna yang sama. Orang yang baru membalas setelah kekerabatannya disambung, atau kita namakan dengan al-mukafi. Ya, orang yang baru membalas setelah kekerabatannya disambung. Antum baru ziarah kepada rumah si fulan karena fulan ini pernah ziarah kepada antum. Ya, jadi ada unsur balas budi. Itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang memutuskan. Ya, orang yang memutuskan. Ya, coba yang pertama apa tadi? Orang yang menyambung tali kekerabatan atau penyambung sejati, penyambung silaturahmi sejati, dia nggak pandang bulu. Mau dia dikunjungi atau tidak, dia tetap mengunjungi. Ya, ini penyambung silaturahmi sejati. Kemudian yang kedua, apa? Orang yang baru membalas setelah kekerabatannya disambung. Berarti ini yang dinamakan dengan al-mukafi. Ya, istilah hadisnya al-mukafi, ya, sebagaimana yang disabdakan Nabi. Kemudian yang ketiga, ini kedudukan yang paling buruk, adalah orang yang sengaja memutuskan silaturahmi. Ya.
alah, enggak maulah, udah tempatnya terlalu jauh, masuk ke pelosok, mau anak nanti saya tahu apa enggak, punya kerabat di sana, udah saya enggak peduli. Maka ini seburuk-buruk orang, ya. Maka semestinya seorang muslim ya berusaha untuk senantiasa menyambung kekerabatan, ya, karena keutamaan atau manfaat dari silaturahmi itu sangatlah besar. Keberkahan umur antum itu bisa disebabkan dari hal yang satu ini, ya. Jadi dalam hadis ini Nabi, ya, hadis yang sebelumnya tentang manfaat silaturahmi, ada akibat, pasti di sana ada sebab. Akibat orang yang menyambung silaturahmi, umurnya diberkahi, rezekinya dilapangkan. Sebabnya apa? Ya sebabnya karena silaturahmi. Antum biar tidak bodoh terhadap ilmu agama, antum belajar. Meskipun belajar itu pahit, meskipun belajar itu sulit, tetapi antum gak mau jadi orang yang bodoh, maka antum belajar. Ada akibat, pasti ada sebab. Antum sebab akibat antum tidak jadi orang bodoh karena antum belajar. Ya, antum jadi orang yang ingin pintar, makanya di antum harus rajin belajar. Begitu juga dengan orang yang mau dilapangkan rezekinya, orang yang mau diberkahi umurnya, silaturahmi. Ya, terkadang masalah-masalah itu bisa terselesaikan dengan silaturahmi. Terkadang permusuhan yang selama ini terjadi clear akhirnya di meja apa? Di meja kopi atau misalnya ketika berkunjung ke rumahnya. Ya jadi clear, ternyata permasalahannya tidak seperti yang saya bayangkan. Ya, maka inilah manfaat dari silaturahmi. Pernah suatu ketika, ya sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa ada seseorang yang berkata kepada Nabi SAW. Ya, orang tersebut mengadukan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, innali qurabatan asiluhum wa yaqta'uni. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku itu punya kerabat yang mana aku berusaha untuk menyambung silaturahmi, akan tetapi mereka justru memutuskan. Berkali-kali saya kunjungi, ternyata sama sekali tidak berkunjung kepada saya, sama sekali nggak menengok atau menanyakan kabar saya. Entah itu mau berkunjung, entah itu mau menanyakan lewat telepon, entah itu menanyakan kabar saya lewat WA, sama sekali tidak pernah. Kemudian kata orang itu, wa uhsinu ilaihim wa yusiuna ilayya. Aku berusaha untuk berbuat baik kepada orang tersebut, kepada kerabatku ini, tetapi justru balasannya apa? Dia berbuat buruk kepadaku. Ya. Kemudian yang ketiga, wa ahlumu anhum wa yajhalun. Kemudian orang itu saya berusaha untuk peduli dengan orang tersebut, dengan kerabatku ini, karena saya tahu dia kerabat saya. Ya. Saya bantu ketika dia sakit, saya bantu ketika dia susah. Ternyata balasannya apa? Balasannya malah dia cuek kepadaku. Ya, sama sekali tidak pernah ya nyapa saya lah apa. Maka kata Rasulullah SAW, la in kunta kama kulta, wahai fulan, kalau seandainya memang apa yang kau ucapkan itu benar, ya apa adanya, ya sesuai yang kau kabarkan kepada saya, maka kata Nabi SAW, faka'annama ya tusifuhum al-malla wa la yazalu ma'aka minallahi zahir. Kalau seandainya engkau benar dengan apa yang engkau katakan tadi, maka ketahuilah sejatinya atau ibaratnya engkau itu sedang menempelkan atau menyuapi mereka dengan pasir panas. Ya, dengan pasir panas. Kemudian kata Nabi, ketahuilah bahwa pertolongan Allah akan tetap bersamamu madum ta'ala dalik. Ya, selama engkau tetap bersikap seperti itu. Ya, meskipun dia cuek ketika engkau peduli, meskipun mereka menyakitimu ketika engkau baik kepadanya, meskipun engkau ya senantiasa menyambung silaturahmi, meskipun mereka memutuskannya, maka seakan-akan engkau ini menyuapi atau menempelkan pada pipi mereka itu pasir yang panas. Ya, dan engkau akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala selama engkau masih tetap bersikap seperti itu. Ya. Maka ini menjadi semangat bagi kita semuanya ya. Semangat bagi kita semuanya agar kita tidak ya pesimis dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Bahkan dalam sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dari Abu Bakrah, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, ma min dzanbin ajdar, tidaklah ada sebuah dosa yang dia lebih pantas
ayyu'ajjilallahu ta'ala li sahibihi al-uqubata fid dunya, yang mana hukumannya itu disegerakan oleh Allah bagi pelakunya di dunia, ma'a ma yudakhiru lahu fil akhirah, begitu juga dia akan disimpankan hukuman di akhirat, mithlu al-baghyi, seperti orang yang melampaui batas, dan wa qati'atir rahim, dan orang yang memutuskan silaturahmi. Jadi di dunia hukumannya disegerakan, dan di akhirat nanti masih ada simpanan siksaannya. Ya, di antaranya adalah dua golongan. Yang pertama adalah orang yang melampaui batas, ya artinya mendolimi diri dia sendiri. Yang kedua adalah pemutus tali silaturahmi. Sebelum dia merasakan hukumannya nanti di akhirat, maka ketahuilah di dunia Allah akan segerakan azabnya. Di dunia Allah akan segerakan efek dari pemutusannya kepada silaturahmi. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang satu ini. Ya, mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk mengamalkannya. Baik. Para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya insyaallah kita cukupkan satu hadis ini ya tentang masih berkaitan tentang silaturahmi. Insyaallah nanti pada pekan depan kita akan mencoba untuk masuk kepada bab contoh-contoh perbuatan baik dan kebalikannya. Ya, wallahu taala alam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.